Halo Sobat CCTV, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau mengajarkan cara setting kamera Imau Q2. Ya, bagi kalian yang pengen nonton video unboxingnya, kita ada video unboxingnya. Kali ini saya langsung mencoba mengajarkan kalian cara setting kamera Imau Q2. Nah, sebelum kita nyalakan, kita pasang dulu ya memorinya, micro SD. Posisinya di samping. Oke, setelah kita pasang memorinya, kita pasang power USB-nya. Oke, masuk. Nah, indikator awalnya dia lampunya merah, berarti powernya sudah terpasang dengan benar. Nanti kita tunggu sampai dia kedip warna hijau, itu artinya dia sudah standby. Saat ini masih sudah hijau, berarti dia sudah standby. Selanjutnya yang kita perlukan adalah smartphone atau Android, bisa juga pakai iOS atau iPhone. Kali ini saya gunakan Android. Kita langsung aja ke Play Store. Nanti kita cari Imau. Nah, kebetulan saya sudah download nih Imaunya. Jadi saya tinggal open ya. Imau Live ya. Warnanya orange juga sesuai dengan kotaknya warnanya. Nah, tampilan awalnya kita harus registrasi dulu atau sign up. Tekan di sini sign up. Nah, di sini kita harus milih negara. Kita cari Indonesia. Oke, Indonesia. Terus kita klik tombol centang di kanan atas. Save. Baru kita bisa next. Nah, di sini kita input email atau alamat email kita, sama kita buat set passwordnya di sini. Oke, jika sudah berhasil login, berarti kita tinggal tambahkan kameranya. Cukup tekan tombol tambah di sudut kanan atas. Muncul kalau kita harus scan QR-nya. Untuk QR-nya kalian bisa lihat di belakang kameranya. Jika sudah berhasil scan, maka akan muncul bentuk kameranya, modelnya, dan serial numbernya. Lalu tekan next. Next lagi. Nah, di sini kita diminta masukkan atau pilih wifi-nya dulu. Terus masukkan password wifi-nya. Pastikan wifi-nya 2,4 GHz ya, bukan 5 GHz. Karena dia belum support yang 5 GHz. Lalu kita next. Di sini kita melihat lampu warna hijaunya berkedip-kedip. Itu menandakan dia sudah siap untuk pairing. Lalu kita bisa tekan tombol ini dan next. Lalu next lagi. Kita harus dengarkan suaranya ke kameranya. Jika sudah berhasil, muncul connecting to the cloud. Please wait. Berarti kita harus tunggu lagi. Nah, add successfully. Tandanya kita sudah berhasil mengoneksikan ke wifi kita. Tinggal kita berubah namanya dan kita mau taruh di ruangan mana. Ini saya contohnya saya taruh di living room. Nah, di sini ada pilihan kita bisa mengaktifkan cloud storage-nya atau media penyimpanannya kita bisa simpan ke server. Nah, tapi gratis untuk 7 hari saja. Selanjutnya kita harus bayar sob. Nah, tapi saya tidak mau, dipilihnya later aja. Lanjut, kita langsung bisa klik play untuk kameranya. Nah, seperti ini hasilnya. Kameranya cukup
bagus. Sudah 2 megapiksel dia. Nah, di menu kamera sendiri cukup sederhana. Di sini ada pilihan snapshot, speak, sama record. Snapshot itu berarti kita untuk ambil foto, kita simpan di handphone kita. Kalau yang record sebelah kanan ini berarti kita ngambil video untuk direkam ke dalam handphone kita. Nah, ini ada menu speak. Speak ini berarti yang sebelumnya saya bisa kasih tahu tadi ada bisa two way talk. Jadi kita bisa ngobrol dengan orang yang ada di dekat kamera. Ini saya coba tes ya. Tapi biasanya bisa feedback di karena terlalu dekat. Tes 1 2 3. Nah, ini karena terlalu dekat jadi ada feedback. Tes. Suaranya cukup jelas, ternyata bagus sekali. Lebih jelas dibandingkan dengan kamera-kamera jenis lainnya. Nah, ini saya baru lihat ternyata dia ada mode kameranya kita bisa rubah dari SD ke HD. Nah, hasil gambarnya jauh lebih terang daripada yang tadi. Karena ini sudah full HD ya, 1080p. Di gambarnya jelas sekali. Menurut saya ini kamera cukup bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal. Untuk fungsi-fungsi lainnya sama, ini kita bisa full screen. Jadi bisa full satu layar gambarnya. Nah, ini kita bisa mode 4 kamera. Kalau kita memiliki lebih dari satu kamera, berarti kita bisa tampilkan dalam satu layar. Sama seperti CCTV pada umumnya. Kalau untuk fitur yang lainnya cukup standar. Di sini mute, terus ada pause. Coba kita masuk ke menu setting. Kalau di dalam menu setting cukup sederhana, hanya ada keterangan atau kita bisa atur notification-nya. Nah, di sini ada alarm notification. Ini fungsinya kalau kita aktifkan, kita bisa tahu ada pergerakan di depan kamera. Jadi nanti di handphone kita dapat notifnya jika kamera mendeteksi gerakan. Nah, itu kita settingnya di notification. Ada menu arm setting. Nah, di sini motion detection-nya aktif, tapi human detection-nya belum diaktifkan. Nah, ini kalau kita aktifkan baru fungsi alarm tadi aktif. Kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada alarm sound setting sama abnormal sound alarm. Ini dilihat dari menunya sebenarnya kita bisa menyambungkan fungsi alarm ini ke sistem alarm kita yang lain. Nah, di bawahnya kita ada menu cloud storage. Nah, statusnya unactive, berarti karena kan tadi saya tidak mengaktifkannya karena saya pilih letter. Terus di bawahnya ada local storage status. Di sini kita bisa lihat status dari micro SD kita, seberapa banyak dia sudah terpakainya. Di bawahnya lagi ada local storage setting. Nah, di sini kita bisa setting rekamannya itu tadi secara high definition atau standard definition, berarti resolusinya ya. Defaultnya sendiri sudah high definition, jadi sebenarnya kita nggak perlu rubah apa-apa. Nah, di bawahnya lagi ada mikrofon. Mikrofonnya bisa kita aktifkan dan tidak diaktifkan, jadi bisa kita matikan. Jadi kalau kita tidak mau merekam suara, cukup kita matikan. Di bawah menu mikrofon ada customize encryption. Ini statusnya di disable. Kalau kita enable, ini fungsinya kita mau men-encrypt atau berarti biasanya membuat jalurnya lebih aman lagi, tidak sembarang orang bisa mengakses video ini. Biasa ditambahkan dengan password atau hanya handphone master yang bisa mengaksesnya. Nah, di bawahnya ada share device. Fungsi dari share device ini jika kita ada handphone selanjutnya yang mau kita bagi biar bisa melihat kamera ini lebih dari satu handphone, kita add-nya di sini. Jadi tinggal kita masukkan alamat email si penerimanya, jadi yang handphone keduanya. Nah, di bawahnya lagi ya keterangan wifi-nya kita connect kemana. Nah, kita bisa rubah dari sini kalau kita pengen
berubah wifi-nya. Ini fungsi menunya cukup sederhana, sudah tidak ada yang lain lagi. Untuk playbacknya sendiri dia adanya di luar ya, yang saya lihat. Jadi kita harus back lagi. Nanti di sini ada titik 3 di atasnya ini. Di sini kita ada pilihan menu alarm record. Nah, di alarm record ini ada cloud sama local storage. Yang kita pilih local storage-nya, maka akan muncul file-file yang bisa kita pilih untuk melihatnya. Di sini ada keterangan jam-jamnya. Jadi ada tanggal dan jam. Kita pengen lihat rekaman yang kapan. Ini saya coba satu ya. Play. Nah, ini hasil rekaman yang tadi sudah diambil. Bisa kita cepat dengan menggeser kursor yang ada di layar. Cukup cepat ya. Hasil gambarnya juga bagus, sesuai dengan realnya. Untuk kesimpulan, kamera ini cukup bagus. Hasil gambar bagus, suara bagus, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Saya rasa ini worth it banget buat kalian yang mau kamera ini ada di kamar atau di ruang tamu. Bahkan untuk kantor atau toko pun cocok. Cukup sekian video cara setting Imau Q2. Jika ada pertanyaan, kalau dirasa belum jelas, pengen tanya-tanya yang lain, kalian bisa komen ya video di bawah. Terus buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, dan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like. Terima kasih.